Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membahas tentang jejak Islam di Singapura, yaitu negara yang terkenal dengan pusat keuangan di dunia dan juga terkenal akan pelabuhan tersibuk di dunia. Untuk lebih lanjutnya, tonton terus video ini sampai selesai. Selamat menonton. Kepada pertanyaan pertama, jadi Pak, bagaimana proses masuknya Islam ke Singapura? Di Singapura. Ya, Singapura atau disebut negara Singapura ya. Singapura atau orang kita Singapura, bukan Singaparna tapi Singapura gitu kan. Di Jawa Barat sekarang di Indonesia ya, Jawa Barat ada Singapura, ada Tasikmalaya kan, Singaparna gitu. Singaparna, Tasikmalaya, seolah-olah Malaya itu kan dari Malaysia, Melayu ya. Singapura tuh singa kan gitu. Nah, tapi orang menyebutnya Singapura ya. Singapura atau Singapura. Singapura itu dulunya sebelum jadi sebuah negara kebangsaan hari ini, sebagai sebuah negara kota, itu adalah dulunya dikenal dalam naskah-naskah Nusantara sebut sebagai Tumasik. Pada zaman kerajaan Majapahit gitu kan, Permeswara pernah di Tumasik dan akhirnya juga lari dan mendirikan sebuah kerajaan Malaka gitu ya, kerajaan Malaka setelah beliau masuk Islam gitu kan. Nah, Singapura itu, luas wilayah Singapura secara geografis itu diperkirakan antara 700 kilometer persegi, kecil sekali gitu kan. Dan penduduknya ya sekitar 5 juta lah kurang lebih gitu kan, terdiri daripada berbagai macam etnis ya. Yang kebanyakan 77% adalah etnis Tionghoa, sementara 14% adalah etnis 14-15% etnis Melayu ya. Kemudian 7% adalah dari bangsa-bangsa etnis dari Asia Selatan, yaitu India, Pakistan, Bangladesh gitu, kemudian Sri Lanka dan tambah Eurasia, etnis-etnis yang berhubungan dengan Eropa dan Asia seperti Rusia dan termasuk juga Mongol gitu ya. Nah, bagaimana masuknya Islam, pertanyaan tadi Anda itu, bagaimana masuknya Islam di Singapura? Singapura bukan suatu hal yang terpisah daripada kesultanan Islam pada masa itu. Artinya karena memang sebelumnya juga merupakan bagian daripada wilayah Sriwijaya, wilayah Sriwijaya, wilayah Majapahit, dan sebenarnya juga menjadikan bagian daripada kesultanan Islam dari Bintan gitu kan, Johor, kerajaan kesultanan Melaka gitu kan. Nah, Islam masuk di Singapura itu diperkirakan pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Itu ya disebarkan dari unik gitu. Singapura disebarkan dari bawah, dari Nusantara, dari kepulauan gitu ya, dari Sumatera, Jawa gitu kan, kemudian juga dari Malaka. Nah, itu prosesnya. Jadi proses penyebaran agama Islamnya mulai daripada abad ke-15 akhir dan 16 Masehi gitu kan. 16 abad ke-16 Masehi. Ya kan? Berarti 1500 sekian gitu kan. Itu sudah terjadi penyebaran agama Islam. Namun sebenarnya sudah ada pertemuan-pertemuan, karena Tumasik juga pernah dilewati oleh para pedagang Arab maupun India yang jalur ke Cina maupun ke selatan, ke Pulau Jawa ya, ke Sumatera dan lain sebagainya. Nah, kemudian periode kedua itu juga setelah Inggris menguasai. Setelah Inggris menguasai itu mulai kan banyak orang-orang Arab, orang-orang India yang migrasi, yang dibawa ke mana, ke Singapura. Kalau saya sebutkan tadi bahwa Islam di Singapura itu salah satunya disebarkan dari Jawa gitu, dari Sumatera dan dari kerajaan Melaka gitu kan. Karena kecil kan Singapura itu. Dulu kan nggak begitu terkenal kan sebagai sebuah negara kota, negara pantai. Dulu kan hutan belantara gitu kan.
Nah, ketika dikuasai oleh British atau Inggris, itu banyak orang-orang yang hijrah, termasuk dari Yaman. Ada tokoh Yaman yang bernama ya Marga Assegaf. Kalau orang di sana menyebutnya Assogaf ya, tapi Assegaf mungkin kalau di Indonesia itu menyebarkan agama Islam di sana pada abad ke-17, abad ke-17, dan banyak yang menganut Islam karena pada waktu itu yang dominan adalah orang Melayu. Jadi sebelum orang etnis Cina itu, etnis Tionghoa itu di Tumasik atau Singapura sekarang itu adalah bangsa-bangsa Melayu. Bangsa Melayu dari mana? Dari Semenanjung, dari Sumatera, dari Jawa gitu kan. Disebut bangsa Melayu itu Nusantara, bukan hanya orang Semenanjung Malaysia, bukan, itu berkumpul di situ tuh. Nah, kemudian juga ada dari Betawi yang menyebarkan agama Islam. Jadi kalau Anda ke sana di situ ada naskah Quran maupun masjid yang dicetak di Betawi, di Batavia pada waktu itu. Jadi ada orang keturunan Arab yang pindah ke Singapura dan menyebarkan agama Islam. Itu ya. Dan bagaimana siapa tokoh-tokohnya ya banyak sekali di situ. Ya. Di antaranya itu yang sebutan tadi dari Assegaf maupun dari tokoh Betawi itu. Nanti cari aja di buku saya ya. Ya, pertanyaan lagi? Apa ajaran atau mazhab yang dianut oleh masyarakat Muslim ya. Singapura? Muslim Singapura itu kan saya sebutkan tadi mayoritas dianut oleh bangsa ras etnis Melayu, itu 15% kalau nggak salah. 15% penganut agama Islam di Singapura. 15% dari seluruh agama-agama. Nah, karena memang disebarkan di Nusantara pada awalnya oleh orang Nusantara ya, dari Jawa, dari Sumatera, dari Malaka, kemudian baru datang dari Yaman, dari India. Itu mainstream, mayoritas mainstream keagamaan Islam di Singapura itu madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, tradisi ya aso aja, sudah wal jamaah, tradisi ada muludan, ada rajaban gitu kan. Nah, baru setelah itu juga ada madhab yang lain yang minoritas. Di antaranya dari India ada, misalnya dari Arab juga ada yang Wahabisme sudah ada ya, Salafi. Kemudian juga kalau dari India Selatan itu yang dalam konstitusi konstitusi Singapura itu juga dijamin kan. Nah, dari India itu, terutama dari anak berdua India itu adalah Islam Ahmadiyah. Jadi di Singapura juga termasuk orang Asia Selatan itu kebanyakan menganut Islam Ahmadiyah. Jadi kalau Anda ke Singapura itu banyak, itu pusatnya ya, mungkin pusatnya Asia Tenggara itu untuk Ahmadiyah ya di Singapura. Dan itu menyebar ke London gitu kan, jaringannya ke Inggris ya, termasuk juga ke Australia gitu kan. Jadi madhab mayoritas di Singapura itu adalah madhab Syafi'iyah, tradisi Islam mainstream Nusantara pada umumnya gitu. Meskipun ada gitu ya madhab yang lain termasuk ya, tapi minoritas gitu. Yang mainstreamnya ya berubah dengan Muslim di kebiasaan adat Muslim di Sumatera, di Jawa, dan di Semenanjung ya. Semenanjung itu Malaysia sekarang, dan Brunei Darussalam gitu. Ya, apalagi? Lalu bagaimana kehidupan Muslim Singapura saat ini? Ya, kalau secara konstitusi Muslim Singapura itu sama dengan agama yang lain, Islam yang lain. Dijamin kebebasan beragama berdasarkan pasal 15 konstitusi Singapura. Di situ disebutkan pasal ke-15, setiap orang berhak menyebarkan agamanya masing-masing. Tetapi bukan tanpa batas, karena negara Singapura itu kan negara agama, negara sekuler. Ini tidak ada negara dominan di situ, karena konstitusi Singapura menyatakan bukan negara beragama, ya, bukan negara beragama, negara sekuler. Beda dengan Indonesia kan, negara yang bukan sekuler karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar berketuhanan yang Maha Esa kan, ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, pasal 29 kan, kemudian pasal sila ke-1 gitu kan, dari Pancasila jelas, dari Mukodimah Undang-Undang 45 sampai Pancasila pasal-pasal juga jelas itu ada ya. Jadi Indonesia bukan negara sekuler gitu kan, bahkan sebagai sebuah negara Muslim, bahkan orang bisa disebut karena Muslim mayoritas sebagai sebuah negara Islam
Indonesia sebagai sebuah negara Islam secara jumlah muslim gitu kan. Secara konstitusional, secara formal bukan sebuah negara Islam, tetapi kalau dilihat dari banyaknya pengaruh umat Islam, Indonesia sebagai sebuah negara Islam yang dihuni oleh mayoritas muslim. Nah, Singapura secara konstitusional dia adalah negara sekuler dan muslimnya minoritas 15%. Ya kebanyakan adalah dianut oleh bangsa Melayu, orang-orang etnis Melayu ya, yang dari etnis Melayu itu bukan Melayu Malaysia, saya sebut tadi dari Jawa, dari Sumatera, dari Melayu, dari Sunda gitu kan. Kemudian Tionghoa, Arab, Eurasia. Nah itu termasuk dari selatan saya sebutkan tadi. Madhabnya pada umumnya ada Sunni Aswaja, yaitu Syafi'iyah dan Hanafiyah. Tapi juga ada Syiah minoritas, dan juga ada Ahmadiyah di situ. Ahmadiyah gitu kan. Nah, tarekat juga berkembang karena memang awal-awal penyebaran agama Islam juga oleh para sufi, termasuk dari Yaman itu ya. Seperti saya sebutkan tadi Arab Assegaf, termasuk dari Jawa, dari Betawi, itu kan para sufi juga menyebarkan agama Islam di situ ya. Tarekat yang berkembang di sana adalah diantaranya tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, tapi juga ada tarekat Tijaniyah, tapi yang dominan adalah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu ya. Kehidupan ekonomi ya relatif bagus ketimbang muslim di Singapura itu kan rajin gitu, karena memang pas tabakul khairat bersaing dengan kelompok etnis yang lain ya, ekonominya juga lebih maju dan lebih modern gitu kan. Karena memang dia dipacu gitu kan, meskipun ada persoalan kehidupan dalam keberagaman. Misalnya dalam waktu tertentu di Singapura, Anda jangan kaget kalau di Singapura tidak pernah mendengar adzan. Kalau kita kan sekarang ada dengar azan, karena tidak boleh, karena dianggap mengganggu kelompok yang lain. Itu disebut konstitusi kebebasan beragama itu juga, jangan mengganggu orang lain. Makanya di situ juga Singapura sangat anti terhadap Islam yang radikal. Dalam konteks Barat ya, disebut Islam radikal. Kalau saya tidak menyebut Islam radikal, artinya dalam konteks Barat, Islam yang disebut mengancam konstitusi. Nah, beberapa termasuk agama yang lain, misalnya Singapura 1970-an itu pernah membubarkan sekte Yehua. Kemudian juga pernah membubarkan Krishna itu apa? Krishna, kemudian juga ajaran Krishna atau apa, saya lupa lagi. Kemudian yang ketiga pernah nanti lihat aja ya, ditulis itu di Singapura. Misalnya agama di Singapura di situ pernah mengusir atau pernah melarang. Kemudian juga pernah membubarkan konferensi Kristen Asia. Termasuk juga pernah melarang imam yang mengandung dari Afrika itu imam Salafi, madhab Salafiyah. Kemudian juga pernah mengusir imam masjid dari India karena dianggap mengganggu terhadap kehidupan beragama yang lain. Karena memang Singapura kan lebih kepada ekonomi gitu kan, jual jasa daripada instabilitas gitu, mengganggu kehidupan keberagaman yang lain. Jadi sangat ketat. Di satu pihak bebas beragama, tapi juga ketat diatur oleh hukum, tidak boleh menyinggung segala macam. Makanya adzan juga di situ tidak dengar dalam suara keluar gitu. Kalau ada adzan hanya suaranya ya di dalam masjid aja gitu kan. Tapi kehidupan ritual bagus juga di sana gitu kan, relatif bagus. Masjid-masjid juga bagus-bagus, dan di situ juga ada sebuah lembaga yang menjamin halal gitu kan, makanan halal, termasuk MUIS. MUIS itu ya kayak MUI di sini. Ya kayak MUIS itu. MUIS itu ada di Islam. MUIS itu lembaga keulamaan di Singapura, dan juga banyak lembaga-lembaga. Nanti aja dijelaskan, ada di dalam buku saya dijelaskan itu. Nanti apa lagi? Udah gitu ya. Jadi di Singapura itu juga ya kehidupan ekonomi politik ya relatif aman, tetapi juga dari segi kebebasan secara bebas seperti Indonesia tidak. Yang namanya negara minoritas, muslim minoritas di sebuah negara yang mayoritas muslim, tetap aja ada masalah gitu, ada masalah gitu. Seperti misalnya saya sebut tadi, adzan tidak boleh keluar gitu kan, karena dianggap pengganggu terhadap kehidupan keberagaman yang lainnya. Tetapi konstitusi Singapura juga
menjamin ya khususnya pasal 15 menjamin kebebasan beragama di artinya setiap orang berhak menyebarkan agamanya gitu kan. Madhab kan sudah saya jelaskan tadi. Ya, terima kasih.